Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan belajar bersama, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam pelajaran terjemah 1 yang dibimbing oleh Ustadz Ahmad Zubaidi, di sini saya dan rekan saya Nur Hayati, saya Novia Rizky Amalia, akan sedikit mempresentasikan makalah dengan judul Prosedur Modulasi dan Transposisi, di mana dalam rumusan masalah sudah dijelaskan, yaitu di sini kita akan sedikit mengolah mengenai apa pengertian dari modulasi, kemudian apa pengertian dari prosedur transposisi, dan apa saja teknik yang terdapat dalam transposisi, di mana kita akan lebih mendalami apa saja teknik-teknik yang terdapat dalam prosedur transposisi. Baik, kita akan menuju poin yang pertama, yaitu pengertian dari modulasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas 3 poin tersebut. Sebelumnya kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian dari prosedur modulasi. Dalam proses penerjemahan terdapat tahap-tahapan, itu adanya metode, adanya prosedur, dan teknik terjemah. Jadi di antara ketiga itu kita akan menjabarkan sedikit ya, bahwa metode itu merupakan cara penerjemahan narasumber secara keseluruhan, sedangkan kalau prosedur itu cara penerjemahan kalimat yang merupakan bagian dari nas tersebut. Adapun kalau teknik menerjemah merupakan cara penerjemahan kata atau frase yang merupakan bagian dari sebuah kalimat. Nah, di sini teknik itu berperan, yang mana teknik itu merupakan fungsi untuk menjabarkan tahapan-tahapan pekerjaan yang mesti dilalui oleh sebuah prosedur, dan prosedur sendiri berfungsi sebagai penjabaran dari metode penerjemah sebuah nas. Jadi arti dari prosedur modulasi di sini dapat dipahami sebagaimana pengubahan pandangan atau perspektif yang berkaitan dengan kategori pemikiran atau pengubahan unsur leksis suatu unit linguistik dengan unsur linguistik yang berbeda dalam bahasa penerima. Prosedur transposisi berkaitan mengubah dan menyesuaikan struktur bahasa sumber dengan struktur bahasa sasaran. Baik, selanjutnya kita akan menuju poin yang kedua, yaitu pengertian prosedur transposisi. Apa sih sebenarnya yang prosedur transposisi itu? Sebuah ahli mengatakan, network mengatakan bahwa transposisi merupakan prosedur penerjemahan yang berkenaan dengan perubahan aspek gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Sedangkan Krida Laksana memandang transposisi sebagai proses atau hasil perubahan fungsi atau kelas kata tanpa penambahan apa-apa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan transposisi dalam uraian ini ialah bentuk-bentuk perubahan fungsi sintaksis dan kategori kata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam proses penerjemahan, pemahaman penerjemahan atas hubungan fungsional antara unsur-unsur sintaksis dan kategori kata sangat berperan
dalam mengungkapkan makna dan maksud penulis dalam nas bahasa penerima. Jadi dalam prosedur transposisi ini ada beberapa teknik di mana kami akan menjelaskan 6 teknik transmutasi, kemudian teknik transfer, transmutasi, kemudian redukasi, ekspansi, teknik eksplanasi, dan teknik substitusi. Oke, kita akan masuk macam-macam teknik transposisi. Apa sih sebenarnya teknik itu? Jadi, pada hakikatnya, teknik merupakan penjabaran dari prosedur penerjemah atau sebagai tahapan langkah dari sebuah prosedur. Misalnya, prosedur transposisi terkait dengan aspek-aspek struktural sebuah kalimat yang mengusung gagasan tertentu. Di antara aspek struktural itu ialah fungsi, sintaksis, kategori kata, struktur frase, dan jenis kalimat. Di mana setiap aspek ini pun bertalian dengan aspek lain yang menuntut pecahan tersendiri. Di mana adapun jenis-jenis teknik dapat diuraikan menjadi 6 itu. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu teknik transfer, yaitu merupakan cara penerjemahan dengan mengalihkan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana bahasa sumber ke bahasa penerima ya. Baik, kemudian transfer merupakan teknik yang merujuk pada praktik pengalihan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Berlandaskan dengan apa? Yaitu berlandaskan dengan pandangan bahwa ada persamaan kebahasaan antara bahasa sumber dan bahasa penerima, termasuk pada unit-unit gramatikalnya. Kemudian kita akan menuju teknik yang kedua, yaitu teknik transmutasi, di mana teknik transmutasi ialah cara penerjemahan dengan mengubah pola urutan fungsi dan kategori dengan memindahkan tempatnya, baik dengan mendahulukan maupun mengakhirkan salah satu unit gramatikal dalam penerjemahan bahasa asli ke bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pemindahan urutan ini terjadi pada pola subjek predikat menjadi predikat subjek, dari predikat subjek menjadi subjek predikat, dan baik. Karakteristik pemakaian teknik transmutasi, kadang-kadang penerjemah tidak dapat mengalihkan pola urutan fungsi sintaksis dan kata sarana dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Dia perlu mengubah pola urutan tersebut dengan memindahkan tempatnya sehingga selaras dengan pola urutan dari bahasa penerima. Nah, proses pengubahan urutan atau tempat inilah yang dimaksud dengan transmutasi, begitu teman-teman. Jadi di Dewi mengistilahkannya dengan takdim dan takhir, yaitu proses rekonstruksi struktur kalimat bahasa sumber di dalam bahasa penerima dengan mendahulukan atau mengakhirkan suatu unit gramatikal. Untuk mengatasi perbedaan dari Fineni dan Darbalet, yaitu para ahli
menyarankan agar penerjemahan menggunakan prosedur transposisi struktural. Sebelumnya kita akan kembali menjelaskan bagian ini ya. Jadi Badri itu menegaskan bahwa unsur kata dalam bahasa Arab itu memiliki 6 fungsi teman-teman, yaitu dalam setiap fungsinya diisi oleh suatu kategori atau peran. Nah, keenam fungsi dan unsur pengisinya itu adalah yang pertama musnad ilaih atau subjek. Musnad itu predikat, dhamma suplemennya yang terdiri atas mukamil pelengkap dan tabi keterangan. Nah, dalam uraian ini fungsi orobit dan tahwil atau transformasinya dimasukkan ke dalam kelompok kategori. Fungsi mukamil diistilahkan dengan objek dan fungsi tabi serta jar majrur diistilahkan dengan keterangan. Bagian nanti bisa dibaca di makalah, mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, nanti akan kita bahas bersama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Nur Hayati. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik reduksi. Poin pertama ada transposisi fungsi dan kategori. Contoh ayatnya huwaladzi yusawwirukum fil arhami. Artinya dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Pola tersebut yaitu pro plus fn berklausa. Kemudian selanjutnya ada pola pengurangan fungsi. Setiap bahasa memiliki struktur yang khas yang mungkin saja kaidah bahasa lain memandang struktur tersebut berlebihan atau masih kurang. Struktur itu sudah benar maupun masih salah. Demikian pula halnya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dalam kondisi tertentu, dalam bahasa Arab yang berpola PS mesti dikurangi unsur S-nya sehingga menjadi P saja. Namun, dalam kondisi lain unsur P yang implisit meski dieksplisitkan di dalam bahasa Indonesia. Dua pola pengurangan inilah yang terjadi tatkala penerjemah mentransposisikan fungsi sintaksis dari PS ke PP. Selanjutnya karakteristik pemakaian teknik redukasi. Gejala penghilangan suatu unsur linguistik BS di dalam BP merupakan praktek yang banyak dilakukan oleh penerjemah. Hal ini didasarkan atas 3 alasan. Alasan yang pertama, jika S itu dieksplisitkan dalam terjemah, maka akan melahirkan terjemahan yang tidak wajar, karena unsur ini sebenarnya telah disebutkan dalam konstituen inti atau dapat diketahui dengan jelas dari konteks kalimat. Terjemahan yang tidak wajar bukanlah terjemah yang berkualitas, sebagaimana ditegaskan oleh Larson. Alasan yang kedua yaitu verba imperatif BP tidak memerlukan kehadiran S. Menurut Moeliono, subjek yang umumnya berupa pronomina persona kedua harus dihilangkan dari kalimat imperatif. Ketiga, di dalam PP frase dia jadikan menduduki satu fungsi yaitu P. Hal ini berbeda dengan dia menjadikan yang menduduki fungsi SP. Proses penghilangan S pun dapat dimaknai bahwa apabila dalam sebuah kalimat atau klausa ada 2 S, yang satu implisit dan yang lain eksplisit, maka S implisit dapat dihilangkan. Hal inilah yang oleh Davidi disebutkan dengan al-hadzfu, yaitu membuang unsur linguistik BS dalam PP karena tidak menambah kejelasan, bahkan mengganggu pemahaman pembaca. Adapun Khursyid mengistilahkan gejala ini dengan al-naqsu, yaitu mengurangi unsur linguistik BS di dalam BP supaya pesan menjadi jelas. Kemudian yang kedua ada teknik ekspansi. Yang pertama ada pola transposisi fungsi dan kategori. Contoh ayatnya wallahu azizun dzuntiqam. Artinya Allah maha perkasa lagi memiliki siksa.
Kalimat tersebut memiliki pola SPSBO. Kemudian selanjutnya pola perluasan fungsi dan kategori. Dalam penerjemahan, tidak setiap fungsi sintaksis BS dapat dipasangkan dengan fungsi sintaksis yang sama di dalam PP. Kadang-kadang penerjemah harus mendeskripsikan makna yang terkandung dalam suatu kata BS atau menambahnya. Pada gilirannya, deskripsi ini menimbulkan perluasan fungsi. Di samping itu, cara perluasan pun terjadi pada fungsi KS, yaitu pola KS diperluas menjadi F, seperti pada KS LAN. Menurut At-Tauqibi, kata saranlan digunakan pada verba mudhari dan berfungsi untuk menegaskan perbuatan yang terkandung pada verba itu. Ia mengubah verba itu dari kala kini ke kala akan. Jadi KS itu memiliki dua fungsi, menegasikan perbuatan dan mengubah kala kini menjadi kala akan. Dua fungsi yang terdapat dalam satu kata tidak dapat dipadankan dengan satu kata pula. Karena itu penerjemah mendeskripsikannya dengan frase sekali-kali tidak akan yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dilakukan untuk selamanya. Kemudian ada karakteristik pemakaian teknik ekspansi. Ekspansi merupakan kebalikan dari reduksi. Ketika berhadapan dengan suatu unit terjemahan, kadang-kadang penerjemah mereduksi unsur gramatikal atau informasi dari BS. Namun, dalam kesempatan lain dia harus menambah penjelasan di dalam PP. Penambahan ini terwujud perluasan fungsi dari kategori dalam PP. Penambahan atau perluasan ini dilakukan untuk menjelaskan dan menerangkan makna BS kepada pembaca agar mudah dipahami. Penambahan itu sama sekali tidak berkaitan dengan penambahan konseptual dari apa yang dikemukakan penulis di dalam BS. Selanjutnya, teknik eksplanasi. Yang poin pertama ada pola transposisi fungsi dan kategori. Contoh ayatnya, nazala alaikum alkitaba bil haqq. Artinya dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya. Ayat tersebut memiliki pola SPOKK. Selanjutnya pola pengeksplisitan fungsi. Agar pembaca dapat memahami terjemahan dengan mudah, penerjemah harus mengeksplisitkan fungsi sintaksis S yang diimplisitkan dalam kalimat verba BS seperti pada ayat yang pertama. Ayat nazala alaikum kitaba yang berpola PS diterjemahkan dengan dia menurunkan Alkitab kepadamu. Yang berpola SP mengimplisitkan S di dalam BS merupakan hal yang lazim. Namun hal ini kurang lazim di dalam PP. Karena itu penerjemah mengeksplisitkan dan menerangkannya. Karakteristik pemakaian teknik eksplanasi. Dalam bahasa Arab dikenal oleh konsep al-istiqtar atau al-hajfu. Tamam memadankan kedua istilah dengan morfem zero yang ada di dalam linguistik umum. Dia menerangkan bahwa istilah pertama mengacu pada pelesapan pronomina yang berfungsi sebagai S dalam kalimat verbal. Adapun istilah kedua merujuk pada penghilangan salah satu unsur dari konstruksi frase yang saling melengkapi, yaitu frase endosentris distributif dan frase endosentris atributif. Pada saat konstruksi demikian direproduksi ke PP. Pada umumnya penerjemah mengeksplisitkan dan menerangkan apa yang implisit di dalam BS. Menurut Didawi, praktek seperti ini di dalam teori terjemah dikenal dengan penjelasan. Kenyataan ini didukung oleh hasil penelitian Fraser, Ihwal penerjemah kata kebudayaan, dan oleh hasil penelitian Emery tentang konstratif bahasa Arab dan bahasa Inggris. Keduanya menegaskan bahwa apa yang implisit di dalam BS akan dieksplisitkan di dalam PP.
Gejala inilah yang dimaksud dengan mengeksplisitkan fungsi SBA di dalam BI. Selanjutnya teknik substitusi. Contoh ayatnya yaitu halana minal amri min syai'. Artinya, apakah ada bagi kita barang sesuatu dalam urusan ini? Kalimat tersebut memiliki pola kalimat KS plus V plus FP plus FN plus FP atau PKSK. Pola penggantian fungsi. Kadang-kadang penerjemah mengganti fungsi sintaksis dari BS ke PP, misalnya menggantikan O dengan S, P dengan K, dan O dengan K. Dari ketiga jenis ini, hanya penggantian P dengan K yang dipandang berpola sebagaimana yang terdapat pada nomor 1 atau ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga saya sebutkan tadi. Kadang-kadang penerjemah mengganti fungsi sintaksis BS ke BP, misalnya menggantikan O dengan S, P dengan K, dan O dengan K. Dari tiga jenis ini, hanya pengganti P dengan K yang dipandang berpola. Karakteristik pemakaian teknik substitusi. Substitusi pada terjemahan merupakan dampak dari pemakaian metode terjemahan tafsiriyah atau maknawiyah yang oleh Didavi istilahkan dengan al-tarjamah bitasyaruf, penerjemah dengan perubahan. Metode ini menuntut penerjemah untuk merekonstruksi struktur BS ke PP. Sebuah unsur kalimat yang dalam BS berfungsi sebagai P harus diganti dengan unsur K, karena unsur P di dalam BP telah diganti oleh unsur kalimat yang ditambahkan oleh penerjemah. Pemakaian teknik substitusi, bahkan pemakaian semua teknik yang dipaparkan di atas tadi, selain teknik transfer, merupakan implikasi dari pemakaian metode penerjemah dengan perubahan. Hal ini terjadi karena yang disampaikan oleh penerjemah bukanlah teks, melainkan maknanya. Makna disampaikan kepada pembaca supaya dipahami. Untuk itu, kadang-kadang penerjemah harus melakukan penambahan, pengurangan, penyebutan, atau penghilangan di dalam PP. Didawi mengistilahkan teknik tersebut dengan tahdil atau substitusi, menyampaikan kiat-kiat penerjemah. Ada 7 kiat yang dikemukakan: al-ijtibas, transliterasi atau transfer, al-istiarah, peminjaman, terjemah harfiah, tahdil, substitusi, al-idqal, interpolasi, al-muadalah, ekuivalensi, al-taqrib, aproksimasi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum.